meninggal tahun 1863. Jadi memang makam-makam ini makam-makam tua teman-teman. Beberapa makam yang mungkin sudah berlubang teman-teman ya. Jadi memang banyak beberapa makam yang berlubang. Ada suara teman-teman. Jadi aura mistis di sini cukup terasa teman-teman ya, berlubang semua. Saya nggak tahu ya, ini kenapa kok berlubang semua. Patung seperti patung peri ya. Jadi di depan ini sepertinya ada energi yang cukup kuat ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga. Jadi kali ini saya berada di sebuah makam teman-teman ya, yang ada di kota Surabaya. Jadi makam ini itu adalah makam orang-orang luar negeri teman-teman ya, seperti yang ada di ini teman-teman ya, di tulisan ini 1908 ya. Ini meninggalnya kemungkinan 1908. Jadi ini makam tua teman-teman, salah satu makam tua yang ada di Surabaya. Dan ini ada beberapa makam yang mungkin sudah berlubang teman-teman ya. Sudah berlubang ya ini ya. Dan di lokasi ini juga terdapat sebuah makam dari Gubernur Hindia Belanda kalau nggak salah ya. Ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyusuri lokasi makam ini ya. Dan ini sangat cukup terawat ya, makamnya cukup bersih dan terawat. Dan makam-makam ini besar teman-teman ya. Ini 1863 teman-teman. Jadi cukup tua ya, usia makam di sini cukup tua teman-teman. Nah ini ada yang 1889. Jadi sebelum kemerdekaan teman-teman ya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan. Nah ini ya, ada yang berlubang teman-teman ya. Waduh, sangat cukup lumayan mistis ya. Ini beberapa makam yang berlubang teman-teman. Nah ini teman-teman, ini tahun 1900 ya, tahun 1900. Jadi di sini semua adalah makam-makam asing, makam-makam asing. Dia akan mengajak teman-teman untuk menyusurinya ini ya. Bahkan sudah ada yang berlubang teman-teman. Ini adalah makam Hirus ya. Meninggal tahun 1863. Jadi memang makam-makam ini makam-makam tua teman-teman. Di sini mungkin dari Belanda, dari Jerman, bahkan Portugis mungkin ya, karena memang di sini terkenal dari makam-makam tua teman-teman. Nah ini ya, ada sebagian yang terpagar dengan rapi ya, tapi ini bawahnya berlubang teman-teman. Sangat mengerikan teman-teman ya. Ada suara teman-teman, ada suara seperti jejak kaki yang melangkah ya. Bentar ya. Ini saya sendirian teman-teman, agak horor memang, agak horor di sini ya. Saya akan tetap ajak teman-teman berjalan. Dan lokasi makam ini cukup luas ya, jadi sampai sana, ujung sana itu masih banyak makam-makam di depan sana. Tapi mungkin nanti saya akan mengajak keliling beberapa makam di sini ya. Karena memang usia yang cukup lama ya di sini ya. Jadi di sini teman-teman ini ada makam yang cukup unik, ada hiasan atau ornamen warna kuning ya. Ini kita akan lihat seberapa tahun di sini, tertulis 1863 ya. Jadi 1865 ini ya cuma dari Prancis ya, kalau lihat dalilnya ya, Paul Francois, atau mungkin itu sebuah nama ya. Ini ada beberapa makam. Kita akan mengajak teman-teman jalan-jalan ya di sini. Ya, teman-teman. Jadi aura mistis di sini cukup terasa teman-teman ya, cukup terasa luar biasa karena memang makam-makam kuno di sini ya. Jadi tidak ada makam pribumi ya, saya rasa di sini semua makam asing. Akan tetap mengajak teman-teman jalan-jalan di sini. Kaget teman-teman. Nah ini masih berlubang lagi ya. Jadi memang banyak beberapa makam yang berlubang. Saya juga nggak tahu ya penyebabnya apa ya, atau mungkin sengaja dilubangi atau mungkin proses alami ya, saya juga kurang paham. Tapi memang rata-rata makam di sini berlubang, apa mungkin dipindahkan, saya juga kurang tahu ya.
karena di sini tidak ada sumber informasi. Lah ini ada makam cukup besar di sini ya. Rata turis dari jauh sini ada Daniel Petermat teman-teman. Nah ini ya, auranya cukup terasa teman-teman ya. Sudah saya zoom. Sini sepi ya. Rata-rata di sini, jadi rata-rata di sini itu memang banyak yang berlubang gitu teman-teman. Nah ini ya berlubang semua. Saya nggak tahu ya, ini kenapa kok berlubang semua. Saya juga baru pertama kali kesini. Tapi memang rata-rata berlubang. Apakah terjadi pencurian atau gimana saya juga kurang tahu ya. Nanti kita akan barangkali teman-teman tahu, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nah sini nggak hanya 1-2 makam teman. Jadi sini makamnya rata-rata berlubang semua. Atau mungkin jasanya dipindahkan, atau mungkin sengaja dilubangi, atau mungkin karena proses alam, saya juga kurang tahu ya. Tapi rata-rata memang berlubang semua teman-teman. Nah ini ya. Atau mungkin dipindahkan ke negeri seberang sana, saya juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas makam ini memang cukup luas ya teman-teman. Nah ini juga berlubang semua ya teman-teman ya. Ya silakan teman-teman sambil subscribe ya. Nanti saya akan mengajak teman-teman keliling, mengelilingi dari makam Peneleh ya, makam Peneleh yang ada di Surabaya ini masih tetap dengan lubang yang sama ya. Rata-rata berlubang semua ya. Nanti kita akan cari informasi ya, kenapa kok bisa berlubang. Ini suasana sore hari cukup terik ya. Nah ini juga saya akan mengajak teman-teman ke sini ya. Ini juga cukup unik ya di sini ya. Nah ini teman-teman, ya ini rata-rata masih tetap berlubang semua teman. Saya kaget teman-teman ya, sorry. Nah ini teman-teman, sayang sekali ya, ini kepalanya nggak ada ya, ini ya, untuk batunya hilang ya, sangat disayangkan. Ini kayaknya terbuat dari marmer ya, cukup indah sebenarnya, tapi sayang kepalanya ini nggak ada ya. Mungkin rusak atau memang sengaja rusak, saya juga kurang tahu. Saya akan coba telusuri lagi ya. Jadi usia makam ini teman-teman ya, rata-rata itu sebelum kemerdekaan teman-teman ya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di angka 1800-an ya rata-rata ya. Bismillahirrahmanirrahim, rahayu. Wih, bener-bener cukup. Nah ini teman-teman ya, berlubang semua teman-teman. Duh, sangat menyeramkan di sini. Bener-bener aura mistisnya cukup lumayan ini ya. Ya ini 1950 teman-teman. Ini pasca kemerdekaan. Bentar ya, silakan teman-teman merasakan. Lama-lama di sini agaknya energi-energi yang cukup kuat ya teman-teman ya, banyak energi yang cukup kuat di sini. Nah ini juga meninggal tahun 1894 ya. Seperti ini makamnya. Nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi. Konon katanya di sini memang ada makamnya dari Gubernur Hindia Belanda ya. Nanti kita akan cari tahu apakah di depan sana. Nah, ini hampir semuanya berlubang teman. Nah ini hampir semuanya berlubang. Duh, auranya sangat kuat. Nah ini bagus ya, cukup bagus ya. Ini mungkin kemungkinan dari batu marmer ya. Nah, ini tahun 1859 ya, dan juga berlubang. Saya nggak tahu ya apakah dipindahkan atau gimana. Kita akan telusuri, tetap terus ikuti channel YouTube-nya Las Kasat Mata ya. Kita akan tetap jalan-jalan di makam Peneleh yang ada di Surabaya ini ya. Jadi kemungkinan makam-makam ini terjadi waktu pertempuran juga ya, waktu masa penjajahan ya. Karena kalau dilihat dari tahunnya itu antara 1800-an, berarti pada masih masa penjajahan ya. Ya kemungkinan jadi makam ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Akan terus menyusuri jalan-jalan teman-teman. Nanti kita akan cari tahu ya, ngobrol-ngobrol sama mungkin penjaganya ya. Jadi cukup bersih sih, cukup terawat. Nah, ini juga ada sesuatu makam yang cukup bagus juga di sini. Ini ya tahun 1855 Iras. Jadi saya juga nggak tahu ini dari negara mana, tapi yang pasti cukup bagus ya, masih terawat makam ini dan tidak berlubang ya. Ini tidak berlubang, ada nomornya. Berlubang. Jadi sebagian makam itu emang ada yang berlubang dan ada yang tidak berlubang teman-teman. Nah, kayak ini kan masih utuh ya, tidak berlubang. Dan ini juga meninggalnya tahun 1909 ya.
Jadi nggak semua makam berlubang ya, jadi masih ada sebagian yang masih utuh. Ini juga ada beberapa nama teman-teman di sini ya. Ada yang Juster Deres, Yupres, Juster Alosia. Jadi mungkin komplek makam keluarga ini ada beberapa tahun yang berbeda ya, tetap 1883, 83, 82, tetap rata-rata 1800-an teman-teman. Nah ini ya, kemungkinan ada beberapa yang dimakamkan di sini. Cukup bagus ya, cukup masih terawat teman-teman. Nah, ini terpagar rantai ya. Dan ini juga ada makam yang cukup bagus juga di sebelah sini. Logonya ular teman-teman ya, ular berwarna kuning. Ini ya pakai bahasa Belanda kalau nggak salah ini ya. Jadi di sini keterangannya teman-teman. Jadi di sini adalah mendiang yang paling terhormat Virgin Baptist de Peres, Wakil Ketua Parlemen Hindia Belanda teman-teman. Komisaris Ekspedisi Bonik, Satria Ketertiban Singa Belanda. Oh, jadi ini makam Belanda teman-teman. Dihargai dan cintai oleh semuanya. Ini teman-teman, jadi ini salah satu makam dari warga Belanda ya di sini. Jadi teman-teman ya, jadi tadi setelah saya nanya-nanya ya, ternyata lubang-lubang ini memang alami teman-teman ya, karena saking lamanya makam-makam ini, saking tuanya usia makam-makam ini. Jadi lubang-lubang ini memang alami, mungkin tergerus oleh zaman ya teman-teman ya. Ini sangat luar biasa teman-teman, cukup bagus ya. Jadi ini ada beberapa patung seperti patung peri ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi menyusuri dari komplek makam yang ada di Peneleh ini, atau makam Peneleh. Nah, sebenarnya bagus-bagus teman-teman ya. Dan ini saya rasa ini terbuat dari marmer ya, batu marmer yang cukup tebal ya dan cukup bagus. Sangat mewah ya sebenarnya makam ini, pada masanya dulunya sangat mewah. Nah ini teman, masih berlubang. Duh, aura yang luar biasa tuh. Bentar ya, ada benturan energi teman-teman ya. Perut saya mual. Ada benturan energi di depan. Bentar, saya mundur dulu ya. Karena kalau emang ada benturan energi biasanya perut saya mual teman. Jadi di depan ini sepertinya ada energi yang cukup kuat ya, energi yang cukup kuat di sini. Bismillahirrahmanirrahim, merayu. Saya akan maju lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang bisa merasakan energi, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jadi di sini cukup energi cukup kuat di sini teman-teman. Jadi masih luas ya, makamnya sana masih luas, sangat luas banget ya ini ya sekelilingnya ya. Nah ini teman-teman. Jadi seluas ini makamnya teman-teman. Dan tidak ada makam pribumi ya, rata-rata di sini adalah makam orang-orang luar seperti Belanda, Jerman dan juga mungkin Prancis ya. Ini teman-teman. Jadi menurut informasi masih ada beberapa ahli waris yang datang ke tempat ini ya, dari Nederland ya atau dari Belanda ya. Ada teman-teman. Jadi seperti ini makam. Nah, ini ya masih luas di sana. Dan ini mungkin juga sudah tidak terawat. Dan masih ada makam yang masih terawat juga. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Las Kasat Mata ya, agar saya tetap bersemangat lagi menyusuri jejak-jejak peradaban ataupun jejak-jejak sejarah yang ada di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.